Selamat pagi anak-anak kelas 4. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Nah, untuk kali ini kita akan belajar matematika tentang kelipatan dan faktor bilangan. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Tentunya kalian masih ingat tentang bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai beribu-ribu enggak apa-apa. Nah, perhatikan contoh berikut. Contohnya di sini, tentukan 5 bilangan kelipatan 4 yang pertama. Nah, karena tadi kelipatan adalah hasil perkalian dengan bilangan asli dan di sini ditanyakan kelipatan 4, jadi kita kalikan bilangan asli dengan angka 4 sesuai dengan pertanyaannya. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Kenapa cuma 5? Karena yang diminta adalah 5 bilangan pertama. Jadi kita cukup mencari 5 saja yang pertama. Jadi 5 bilangan pertama kelipatan 4 adalah ini. Hasilnya tadi 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, ini misalnya yang dalam soal itu ditanyakan adalah kelipatan 5. Bisa jadi ditanyakan kelipatan 5. Jadi, angka 4 di sini juga kita ganti dengan angka 5. Intinya, untuk mencari kelipatan itu kalian harus mengalihkan bilangan asli dengan kelipatan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi harus dapat membagi habis ya, ingat-ingat harus dapat membagi habis. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut. Tentukan faktor dari 10. Untuk menentukan faktor dari 10, kita bisa membagi bilangan 10 dengan bilangan asli. Jika hasilnya nanti tidak bersisa, berarti bilangan asli tersebut termasuk faktor dari 10. Contohnya seperti ini. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Karena hasilnya tidak bersisa, jadi 1 termasuk faktor dari 10. Kemudian 10 dibagi 2, hasilnya sama dengan 5. Karena tidak bersisa, jadi 2 termasuk faktor dari 10. Selanjutnya 10 dibagi 3. Nah, ternyata setelah dihitung hasilnya 3 dan sisa 1. Karena hasilnya sisa, jadi 3 tidak termasuk faktor dari 10. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, yang berikutnya setelah 3, angka 4. 10 dibagi 4 sama dengan 2, sisa 2. Nah, kembali, karena hasilnya sisa, jadi 4 tidak termasuk faktor dari 10. Jadi dihapus saja. Setelah 4 adalah angka 5. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena hasilnya habis atau tidak bersisa, jadi 5 termasuk faktor dari 10. Yang berikutnya adalah angka 6, 7, 8, 9. Nah, karena 10 dibagi 6, dibagi 7, dibagi 8, dan dibagi 9 itu hasilnya bersisa, jadi tidak perlu ditulis. Yang berikutnya adalah 10 dibagi 10 sama dengan 1. Karena hasilnya tidak sisa,
jadi 10 termasuk faktor dari 10. Nah, jadi faktor dari 10 adalah 10, 5, 2, 1. Jika dituliskan dalam tabel, maka datanya begini: 10 dibagi 10 dibagi 1, hasilnya 10, sama seperti di sini. Kemudian selanjutnya 2, berarti 10 dibagi 2, hasilnya 5. Atau bisa juga kalau kalian bingung, bisa begini: 1 dikali 10 hasilnya 10, 2 dikali 5 hasilnya 10. Kenapa cuma 2 tabelnya? Karena bisa dibolak-balik, misalkan 10 dibagi 1 hasilnya 10, atau 10 dibagi 10 hasilnya 1, sama seperti ini. Jadi 4 angka ini yang termasuk faktor dari 10. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang kelipatan dan faktor bilangan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, jika ada yang kurang dipahami atau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ustadz atau Ustazah wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.